Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next, kita lanjutin aja ceritanya. Bab 20. Aurel hanya berpura-pura. Tangisan terjadi di salah satu kamar hotel. Ia menangis sesigukan di bawah selimut. Siapa lagi kalau bukan Naya? Ia terus menangis sewaktu bangun dari tidurnya. Hanya ada Naya sendirian, karena Daniel pergi keluar untuk membeli makanan. Pintu kamar pun Daniel kunci, agar Naya tidak bisa keluar atau orang lain masuk ke dalam. Naya terus mengutuk dirinya di bawah selimut. Ia tidak tahu siapa yang telah berhubungan dengannya malam tadi. Bodoh, kau bodoh Naya, bagi Naya dengan suara seraknya. Bagaimana kau bisa melakukannya, hah? Tidak akan ada lagi yang mau menerimamu. Tangis pilu Naya menggema. Untungnya setiap kamar kedap suara. Jadi tidak akan ada yang mendengarnya saat berteriak. Naya masih tidak mengenakan pakaian. Karena selepas bangun, ia langsung menyembunyikan tubuhnya di bawah selimut. Spray yang semula kering kini basah akibat air mata Naya. Mata Naya memerah serta hidung yang pilek. Suara seseorang membuka pintu terdengar di telinga Naya. Ia semakin takut. Siapa itu? Kumohon pergilah, bekik Naya ketakutan. Orang yang baru membuka pintu kamar itu terkejut. Bukannya terkejut karena disuruh keluar, tetapi terkejut saat mendengar suara sesigukan dari Naya. Naya, manggil Daniel lembut. Daniel baru saja kembali dengan membawa 2 kantong plastik yang berisi makanan dan minuman. Saat mendengar suara yang ia kenal, Naya langsung mengintip. Paman El, Naya terkejut saat melihat Daniel berdiri di ujung ranjangnya. Ya Nay, keluarlah, ucap Daniel lembut. Ia pun meletakkan 2 kantong plastik itu di atas meja kecil. Tidak paman, paman keluarlah. Aku tidak bisa, sahut Naya gelagapan. Aku sudah melihatnya. Ucapan santai dari Daniel mampu membuat Naya sangat terkejut. Saking terkejutnya, ia langsung membuka selimut. Naya duduk dari posisi berbaring, dengan selimut yang menutup tubuhnya. Apa maksud Paman El? Naya butuh penjelasan, ia harus tahu semuanya. Sebaiknya kau makan dulu, nanti akan kuceritakan, suruh Daniel. Ia berjalan ke arah dapur untuk mengambil piring. Tidak paman, aku ingin paman ceritakan sekarang, tolak Naya. Dan apa yang terjadi semalam? Sambungnya. Apa kau tidak mau makan? Aku memberikan makanan favoritmu. Daniel memujuk Naya dengan iming-iming makanan favoritnya. Naya terdiam. Ia berpikir, di satu sisi ia ingin mendapatkan penjelasan, dan di satu sisi perutnya sudah sangat lapar. Baiklah paman, aku pergi ke kamar mandi dulu, lirih Naya. Daniel hanya mengangguk dan meninggalkan Naya. Naya dengan cepat beranjak pergi ke kamar mandi dengan balutan selimut tebal di tubuhnya. Naya langsung membersihkan tubuhnya yang kotor. Ia terus menggosok tubuhnya. Rasa nyeri dan perih masih terasa di bagian miliknya. Begitu banyak tanda di tubuhnya. Dan tanda itu membuat Naya terdiam. Ia meratapi nasibnya setelah ini. Ia sudah tidak suci, pasti tidak akan ada yang menerimanya. Itulah yang ada di dalam otak Naya saat ini. Tiba-tiba pikirannya teralih ke arah Daniel sewaktu menagih hutang kepada kakaknya. Bagaimana ini? Aku sudah tidak suci lagi. Pria itu pasti tidak akan menerimaku. Dan aku harus membayar semua hutang kakakku di hari itu juga. Lirihnya. Naya begitu gelisah dan sedih. Jalan satu-satunya adalah menikah. Ia tidak mungkin bisa mencari uang 10 miliar itu dalam waktu seminggu. Semua ini karena kebodohanku. Bagikan dari Naya terdengar sampai keluar.
Daniel yang mendengarnya hanya terkekeh pelan, seraya bergeleng kepala. Gadisku ternyata sedang mengamuk, ledek Daniel. 20 menit berlalu. Daniel begitu sabar menunggu Naya keluar dari dalam kamar mandi. Dan tak lama kemudian, akhirnya Naya keluar dari kamar mandi dengan memakai dress panjang di bawah lutut. Naya menemukan dress itu di dalam kamar mandi. Sebab kamar mandi itu sudah tersedia untuk mengganti pakaian. Dress yang dikenakan Naya sekarang sebenarnya dress untuk Dinda. Karena Kevin menyiapkan semuanya hanya untuk Dinda. Naya menghampiri Daniel yang duduk bersila di lantai. Karena bagi Daniel, duduk bersila di lantai itu sangat nyaman. Paman, panggil Naya pelan. Ia ikut bersila di lantai dengan posisi berhadapan. Iya, Nay. Apa mau aku suapin? Tanya Daniel lembut. Naya bergeleng kepala dan mengambil piring miliknya sendiri yang sudah berisi makanan. Paman makan juga, ajak Naya. Keduanya pun menikmati makanan masing-masing. Sementara di tempat lain, saat ini Aurel baru saja tiba di villa pribadi milik David. Ia begitu kagum dengan kemewahan yang dimiliki David. Tujuan untuk memanfaatkan David sebagai ATM berjalannya semakin besar. Ia yakin David akan tunduk kepadanya. Namun pikiran Aurel salah besar. Meskipun David akan mencintai Aurel, tapi jika Aurel membuat kesalahan besar, maka David akan siap untuk menghabisinya. Karena prinsip David, ia akan menghukum siapapun yang membuat kesalahan. Meskipun itu orang yang ia sayangi, apalagi jika Aurel berkhianat. Wah sayang, villamu sangat mengagumkan. Puji Aurel. Ia bergelenyut di pelukan David. Villa itu sangat sepi, hanya ada beberapa orang saja yang berjaga. Dan villa itu rencananya akan diberikan kepada Aurel. Sebab David akan memanjakan Aurel dengan kekayaan yang ia miliki. Benarkah? Apa kau mau villa ini, sayang? Tanya David lembut. Apa? Villa ini untukku? Kau serius? Kaget Aurel. Namun sebenarnya ia hanya berpura-pura saja. Nyatanya Aurel begitu sangat bosan berada di dekat David. Kalau tidak karena harta, aku tidak akan mau bersamamu. Aku hanya ingin bersama Daniel, bukan kau bodoh. Ejek Aurel. Aurel masih belum mendapatkan kabar tentang pernikahan Daniel dan Naya, yang akan dilangsungkan 2 hari lagi. Sebab Daniel tidak ingin memberitahukan tentang itu kepada Aurel, agar Aurel tidak membuat ulah. Dan Aurel sendiri besok akan pergi ke London bersama David untuk waktu 3 hari. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.